Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bagaimana kabar Kak. semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Baik. semuanya. Sehat semuanya? Siap. Sehat. Ya, kemarin kita enggak bisa mengadakan pertemuan ya karena ya ada kesibukan Pak Enjang ya. Jadi membantu korban yang sedang mengalami musibah ya, banjir di kabupaten kita, di Lumajang itu ada banjir. Nah, sehingga merendam beberapa desa di Lumajang. Ya, memang akhir-akhir ini memang kondisi cuaca itu tidak menentu anak-anak. Sebenarnya para ilmuwan itu sudah pernah mendiskusikan siapa yang tahu kenapa akhir-akhir ini iklim kita itu kok mengalami sebuah pergeseran ya. Nah, ada yang tahu kenapa? Nggak tahu, Pak. Oh, enggak tahu. Tahu. Enggak tahu. Nah, jadi kalau dulu itu Mungkin karena letak geografisnya. karena letak dari geografis Indonesia. Oke, karena dia ada di antara dua samudra ya dan dua benua yang besar. Dia juga ada di Katulistiwa, bisa jadi. Nah, tapi ada beberapa hal yang harus kita amati ya berkaitan dengan perubahan iklim ini yang sudah diramalkan oleh para ilmuwan beberapa tahun yang lalu bahkan beberapa puluh tahun yang lalu bahwa iklim di dunia itu pasti akan berubah dikarenakan suatu sebab, yaitu yang namanya the global warming. Apa itu global warming? Makanan jenis apa itu global warming ini? Pemanasan global, Pak. Apa? Pemanasan global ya. Bukan makanan ya. Global warming. Global warming itu bukan makanan ya. Mungkin kalau saya tahu itu marning ya. Efek rumah kaca, efek rumah Ya. kaca. Global warming itu adalah pemanasan secara mendunia ya. Jadi pemanasan secara mendunia. Panasnya di mana? Di dalam perut bumi apa di luar perut bumi? Luar. Gimana? Ini di dalam dan luar. Ya, Dalam dan yaitu luar dan di dalam. atmosfer bumi atau lapisan udara di bumi. Itu tambah panas anak-anak. Nah, tahu kenapa kok tambah panas? Ya, karena banyak gas CFC sama gas ultraviolet yang masuk. Terus Gas dia ultraviolet. awalnya kan atmosfernya sama ozonnya masih terjaga, tapi karena gas CFC menyerang dari bawah karena kita gunain AC terlalu banyak, gas Oh, gitu ya. CFC-nya jadi keluar terus mengganggu lapisan ozon. Oke, ada benarnya. Cuma sebenarnya kalau yang namanya global warming itu akibat dari pemanasan global itu ya, akibat dari yang namanya adalah efek rumah kaca tadi yang sudah disampaikan oleh Johanna ya. Dan efek rumah kaca itu terjadi paling banyak gasnya sebenarnya bukan CFC. Gasnya adalah Ultraviolet. bukan. Ultraviolet itu berasal dari cahaya matahari. Metanol. Gas apa? Yang karbon dioksida ya. Jadi karbon dioksida itulah yang nanti itu ada di mana? Ada di mana? Ada di daerah atmosfer. Sehingga nanti efeknya seperti kaca ya, efeknya itu seperti kaca. Gimana? Pak, kalau ozon bagaimana, Pak? Kalau ozon itu ada di atmosfer juga, dia itu juga akan mengalami sebuah kerusakan ya karena CFC tadi. Tapi akibatnya nanti sinar ultraviolet akan masuk bebas ke bumi. Ya, itu bisa menyebabkan orang kena kanker kulit ya. Kalau terkena ultraviolet secara langsung. Karena yang menyaring mukanya mau merah. Iya, karena yang menyaring itu adalah ozon. Tapi kalau global warming itu berbeda ya, sedikit berbeda. Kalau global warming itu adalah pemanasan global akibat dari apa tadi? Efek rumah kaca. Yang efek rumah kaca itu tadi terjadi karena ada lapisan apa? Gas ozon. Gas karbon. Karbon dioksida. Efeknya seperti rumah kaca. Kamu pernah pergi ke rumah kaca? Nah, pernah ya? Nah, bagaimana di dalam rumah kaca hawanya? oh pernah sih. Ada mungkin kalau di Jawa Timur ada di Malang ya. Itu ada rumah kaca besar di situ. Kamu dalamnya terasa lebih panas atau lebih hangat daripada di luar. Kenapa kok lebih hangat?
Karena ada gas karbon. Bukan. Kamu masuk ke rumah kaca terasa lebih hangat. Kenapa? Karena fungsinya rumah kaca itu Nyaring panas. memperangkap panas. Jadi panas dari matahari masuk ke rumah kaca ya. Nanti dia enggak bisa keluar. Atau keluarnya sedikit sehingga di dalamnya lebih hangat. Sama seperti ketika global warming yang ada di bumi ini ya. Itu karena gas karbon dioksida membuat dunia itu seakan berada di rumah kaca. Nah, apa yang terjadi? Cahayanya dari matahari masuk kemudian keluarnya susah. Sehingga dunia kita menjadi lebih panas. Apa akibatnya kalau dunia kita lebih panas anak-anak? Kutub utara mencair. Kutub utara, kutub selatan mencair, maka beberapa pulau tenggelam. Apalagi? Habis itu lautan menjadi tambah. Iya, lautannya tambah tinggi ya. Apalagi Daratannya akibatnya? semakin sedikit. Selain itu yang berhubungan dengan banjir itu loh. Panas. Nah, iklim dunia akan berubah. Ya. Jadi perubahan iklim dunia. Maksudnya bagaimana Pak perubahan iklim dunia? Terkadang suatu daerah yang dulu itu iklimnya misalkan seperti Indonesia ya. Indonesia itu iklimnya kan tropis, ya. Tiba-tiba bisa menjadi tropisnya itu aneh. Contohnya waktunya musim hujan. Pak, hari ini kita belajar tentang optik Tidak musim lanjutan kemarin hujan. atau belajar tentang global warming? Ya, kita awali dengan global warming. Karena ada hubungannya dengan saat ini. Jadi saat ini kan kita sedang mengalami sebuah anomali ya. Jadi anomali dari cuaca. Jadi cuaca kita ekstrim sekarang. Kan bulannya bulan Maret tapi derasnya hujan seperti bulan Januari ya. Sehingga menyebabkan beberapa banjir di beberapa titik. Oke, sebenarnya yang kita bahas hari ini kita akan mengumumkan siapakah yang kemarin nilainya tertinggi ya, atau nilai yang kemarin hari Minggu. Ada yang ikut? Saya ikut. Yang daring ya. Berapa orang Saya itu? ikut Pak, tapi telat karena saya ada lomba Iya. topas Pak. Oke, ini adalah nilainya. Ya. Nilai terbaik adalah Aku kemarin, Hugo Alvaro ya. Ini nilainya 85. Juara 2 Joanna Gracia. Juara ketiga Ibel atau 2 dan 3 ini sama ya nilainya ya. Sama-sama juara 2. Kemudian juara 4-nya Nastiti, juara 5-nya adalah Raka dan sampai terakhir. Nah, Pak nilainya sedikit Pak, 30 enggak masalah. Justru olimpiade itu kalau nilainya terlalu tinggi itu aneh ya. Iya enggak? Curiga. Bisa 100 aneh. Kadang-kadang bisa 100 aneh karena soalnya Pak, memang susah-susah ya. Tapi Oke. kalau gampang ya bisa ujinya Mister. Iya. Pak, Itu yang ini nih hari ini tuh kasih tunjuk yang IPA atau yang mat? yang IPA. Matematikanya diganti hari Jumat. Baik, kita akan melihat dulu ya soal yang Pak kemarin Enjang. ya. Enjang, saya Ini soal yang kemarin tes ya, Pak? kemarin Mbak. Oh, enggak ikut enggak apa-apa. Soalnya internet saya ada masalah. Oh, Pak. ada masalah internetnya ya. Soalnya enggak internetnya apa-apa. ada masalah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nah, ini yang kemarin ya, ada berapa soal kemarin itu? Enggak tahu, enggak ikut. Kita lihat ini. Kalau yang enggak ikut masih bisa mengerjakan ya. 20. Ada 20 soal. Jadi yang enggak pernah ikut itu bisa mengerjakan. Yang sudah ikut sudah dapat nilai enggak bisa mengerjakan ulang kecuali minta, Pak saya minta diulang. Nanti saya berikan ulangan ya, bisa diulang kembali. Saya nggak ikut Pak yang hari Minggu kemarin soalnya lagi pergi. Oh, enggak apa-apa. Minggu depan itu ada lagi ya. Oke. Silakan kalau mau, kalau enggak mau juga enggak apa-apa. Oke, di soal ini anak-anak, itu soal mana yang kamu kesusahan? Coba. Enggak tahu, enggak ikut. Oh, enggak ikut ya. Atau kita urut saja, wis ya. Jadi kita urut saja pembahasannya. Oke. Gampang. Oke. Nomor 1 ini jawabannya apa? Yuk, siapa yang kemarin merasa benar? Hah?
Yang B. Yang B. B. Kamu yang sudah mengerjakan sudah bisa melihat kuncinya ya. Nah, yang belum mengerjakan enggak bisa melihat kuncinya. Kunci. Ya, Kuncinya ada di website-nya Pak Enjang ya? Iya, kalau kamu sudah mengerjakan, lalu lihat nilainya, lalu lihat soalnya lagi, nanti di sana ada kuncinya untuk yang sudah mengerjakan. Ya, jadi nomor 1 jawabannya adalah B, betul ya? Nah, urutannya B. Pak lihat ini, kalau kamu membuat sebuah percobaan ilmiah, maka harus yang kamu lakukan pertama kali adalah merumuskan sebuah masalah atau menemukan masalah gitu kan ya. Nah, yang kedua adalah menyusun hipotesis. Apa itu hipotesis ini? Nah, yuk nama lainnya. Kemungkinan apa? sementara. Iya, ini adalah dugaan sementara. Oke. Setelah itu hari ini bagus. Ya, setelah itu apa yang kamu lakukan? Mengumpulkan data. Oke, jadi kamu ke lapangan, kamu ke perpustakaan, kamu membaca-baca dulu, mungkin ada ilmuwan yang pernah membahasnya, itu kamu mengumpulkan data-data pendukung. Ya, datanya ada, terus kamu melakukan apa? Melakukan eksperimen. Eksperimen untuk menguji hipotesis. Ya, diuji hipotesisnya, dugaannya benar apa tidak ya. Misalkan masalahnya adalah perutmu sakit, aduh perutku kok sakit. Nah, ya, itu masalahnya. Lalu dugaan sementaranya, oh mungkin tadi karena terlalu banyak makan jengkol. Misalkan itu dugaan sementara. Lalu kamu mengumpulkan data. Gimana cara mengumpulkan data? Kamu tanya ke orang-orang, kamu pernah makan jengkol banyak? Apakah kamu sakit perut? Nah, itu mengumpulkan data Pak, itu ya. namanya wawancara, Pak. Nah, iya, kan wawancara bisa adalah salah satu cara mengumpulkan data, atau kamu pergi ke buku ya, ke perpustakaan cari jengkol. Apakah bisa menyebabkan sakit perut. Nah, setelah itu kamu menghipotesis. Nah, gimana caranya menghipotesis? Berarti kamu menguji eksperimen ya untuk menguji hipotesis. Gimana caranya? Berarti kamu melakukan percobaan. Contohnya misalkan yang tadi berarti kamu sehari tidak makan jengkol ya. Lalu besoknya makan jengkol 1 kilo. Nah, bagaimana pengaruhnya ya? Sakit perut. Sakit perut apa tidak? Nah, kemudian setelah itu apa? Menarik kesimpulan. Menarik. Habis itu kita menarik kesimpulan apa menguji ulang? Diulang dulu baru melakukan eksperimen. Menarik kesimpulan. Jadi terakhir itu menarik kesimpulan itu ada di akhir ya. Oh, kesimpulannya Kira tadi berarti nomor 6, Pak. Saya tadi nge-lag. Jadi Saya ternyata kira kesimpulannya nomor 4 loh, Pak. jengkol itu tidak menimbulkan sakit perut, misalkan seperti itu ya. Nah, itu jengkol. Oke. Nomor 2. Francisco Reddy. Apa itu? Sudah tahu Francisco Reddy? Belum. Enggak tahu. Enggak tahu. Kalau Lisa Blackpink tahu? Tahu. Wah, ini. Tahu, Pak. Kalau ada IPA, wah, itu harus salah satu yang harus diidolakan adalah yang C ya. Yang diidolakan tuh para ilmuwan seperti Francisco Reddy ya. Nah, Francisco Reddy ini sangat berjasa dalam menemukan sebuah teori yang baru. Namanya yang C. Oh, bahasa apa ini? Apa itu? Vivo merek HP. Apa yang dilakukan oleh Francisco Reddy ini? Apa yang dilakukan percobaannya apa? Ayo, ada yang tahu enggak percobaannya apa? Menghasilkan, menyimpulkan bahwa kehidupan berasal dari telur. Oke, jadi ini kalau dibahasakan Indonesia ya, omnivivum ex ovo, artinya adalah tidak ada kehidupan atau tidak ada anak atau tidak ada makhluk hidup tanpa berasal dari telur. Ngerti ya? Artinya telur. Emang kita bertelur, Pak? Loh, manusia juga ada telurnya. Namanya ovum ya, sel telur namanya. Betul enggak?
Ya. mengeluarkannya Dong, dengan kita beranak ya, tapi di sini telurnya maksudnya di sini makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Tidak ada sebuah kehidupan dan tidak ada telur tanpa kehidupan. Kehidupan. Seperti itu. Omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo. Wah. Kalau sekarang sudah biasa ya, kita tahu bahwa makhluk hidup tidak mungkin berasal dari makhluk mati. Tapi kamu harus tahu dulu ya, zaman dulu ya, itu dianggap bahwa sebuah kutu berasal dari beras. mirip kerak. Jadi misalkan ada kutu nih, ya itu dianggap bahwa kutu itu berasal dari Rambut. Artinya apa? Artinya makhluk hidup bisa berasal dari makhluk mati. Dibilang kita tuh mirip kerak. Bukan belalang, belatung yang nantinya menjadi lalat itu dianggap asalnya dari mana? Berasal dari daging. Itu kalau yang lama ya. Nah, Francisco Redi lakukan percobaan. Satunya itu daging ditaruh di wadah terbuka, satunya dagingnya ditaruh di wadah terbuka tapi terbuat dari kain. Ya. Pak, Apa yang terjadi? Pak, siapa yang menyimpulkan bahwa kita tuh mirip monyet? Wah, itu nanti dulu itu. Itu kan teori evolusi ya. Nah, jadi satunya itu ditutup kain, satunya enggak ditutup kain. Apa ternyata yang terjadi? Ternyata yang ditutup kain ini tidak ada belatungnya. Jadi belatungnya itu tidak terbentuk. Sedangkan yang terbuka ini terbentuk belatung. Nah, di sini membuktikan bahwa makhluk hidup yaitu belatung yang nanti jadi lalat itu bukan berasal dari daging. Pak, gitu dong Pak, cara kita menangani telur. Dia berasal dari mana? Dia berasal dari makhluk hidup lainnya, yaitu dari lalat yang bertelur jadilah belatung. Nah, itu adalah penemuan dari Francisco Redi ya. Nah, itu disebut sebagai teori biogenesis. Ya, ada yang tanya? Pak, nanti PDF-nya dikirim nggak Pak? Ya, dikirim. Pak. Ya, Pak. silakan tanya. Hewan pertama itu apa, Pak? Hewan pertama? Hewan pertama itu apa? Hewan pertama, ada yang tahu hewan pertama? Dinosaurus. Oh, dinosaurus. Iya kan? Ya, itu sampai namanya sekarang itu punya tidak diketahui dari mana. Cuma memang teori yang paling populer adalah dari evolusi ya, dari teori evolusi. Walaupun teori evolusi itu belum ada buktinya, oleh karena itu dia disebut teori ya. Tahu teori ya? Jadi masih belum benar-benar terbukti karena memang terjadi di masa lampau yang kita pun mungkin belum ada ya. Itu teori yang lain bukan teori evolusi tapi teori penciptaan. Nah, jadi ada dua teori. Yang sekarang terbesar itu adalah teori evolusi dan teori penciptaan. Artinya adalah segala makhluk hidup itu berasal dari satu makhluk hidup kemudian berevolusi jadi makhluk hidup yang lainnya sehingga manusia seperti kera ya. Bukan atau berasal dari kera. Atau teori penciptaan. Apa itu teori penciptaan? Yaitu semua yang ada di dunia itu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, silakan kamu memahami atau kamu mencari atau kamu juga bisa berkeyakinan pada salah satu teori tersebut. Kamu yakin yang mana? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Ya, dua-duanya ya. Teori. Ini teorinya saling bertentangan, jadi kamu tidak bisa milih dua-duanya, harus pilih salah satu ya. Oke, jadi itu jawabannya nomor 2. Oke, sudah? Sudah. Sekarang nomor 3. Ini gampang ini. Yang mana jawabannya? C. Jadi yang C. Kenapa di sini? Di sini kan tertinggi ya. Berarti tertinggi adalah ketika memiliki suhu yaitu 38,5 derajat Celcius. Berikutnya, manusia dan hewan mampu menerima dan mendapat rangsang karena memiliki apa?
Indra dan saraf. Indra dan saraf. Jadi indra itu untuk menerima, saraf. Nah, otaknya mana? Saraf itu yang meneruskan. Otaknya mana otaknya ini? Meneruskan. Kalau enggak ada otak bisa enggak ada saraf tapi enggak ada otak? Ayo. Nggak bisa. Jawabannya adalah saraf ini adalah merupakan bagian dari otak. Jadi saraf itu ada saraf pusat ya. Ada saraf tepi ya. Jadi saraf pusat itu apa berarti apa? Otak sama sumsum tulang belakang. Ya, itu. Jadi saraf itu diantaranya itu juga merupakan otak. Indra itu berarti ya indra, mata, hidung, lidah. Lidah apa mulut? Ya betul. Lidah. Mulut apa lidah? Lidah. Bukan mulut ya, karena lidah itu pengecap. Hati-hati, bukan mulut, mulut itu bukan indra. Kalau gigi apa? Kalau gigi Pak. Baik, nomor 5. Daun lamtoro akan menutup di sore hari, menunjukkan Iritabilitas dan bergerak. iritabilitas dan dan bergerak. Apa itu iritabilitas? Kemampuan tubuhan untuk merespon. Iya, kemampuan untuk menanggapi apa? Rangsangan. Menanggapi rangsangan. Nah, terus rangsangan dari luar ya. Bergerak. Apakah tumbuhan bergerak? Iya. Yakin tumbuhan bergerak? Iya. Iya kan Pak, itu kan ciri-ciri. Iya, karena bergerak ciri-ciri makhluk hidup. Siapa yang tidak bisa bergerak berarti dia makhluk Benda Benda mati. Ciri-cirinya itu iritabilitas dan bergerak. Nah, gerak yang dilakukan oleh daun lamtoro itu gerak apa namanya? Ada yang tahu? Pada tumbuhan ya, yang kayak Gerak apa namanya? Itu ya. Macam-macam gerak tahu? Tropisme. Tahu ada foto Ya, tropisme. Tropisme, nasi apa? Ya. Apa taksis? Apa perlu kita bahas lebih jauh? Ya, bahas Pak. Bahas. Perlu. Bahas. Oke. Coba. Sebentar tak cari materinya. Bentar. Oke. Sabar. Saya udah pernah nyatet Kak, tapi nggak sebenarnya. Nah, ini. Oke. Bisa kelihatan di sini? Siapa? Ya, ini adalah bagannya ya. Jadi gerak pada tumbuhan itu sejatinya ada 3 Nana. Gerak apa aja? Esionom, higroskopik. Waduh, ini ya namanya kok macem-macem ya. Banyak. Namanya kok asing sekali ya. Enggak apa-apa. Nanti kalau kamu suka nama-nama seperti ini bisa diberikan untuk nama anaknya ya. Anak saya nanti saya beri nama Taksis, Siti Taksis. Karena pencinta sains. Pecinta sains ya. Oke. Kalau endonom ada esionom, ada higroskopik. Mana dulu yang ingin kamu tahu? Esionom. Ini karena jadi esionom itu dipengaruhi rangsangan. Dipengaruhi rangsangan dari luar. Nah, jadi dipengaruhi rangsangan dari luar itu adalah esionom. Berarti kalau endonom Dari dalam. jadi tidak dipengaruhi rangsangan dari luar ya, berarti dari dalam ya. Atau namanya gerak spontan juga sama. Jadi tidak dipengaruhi. Ultra insting. Bisa jadi insting. Nah, seperti itu. Tidak dipengaruhi rangsangan dari luar. Oke. Sampai sini ada yang tanya? Namanya juga endonom di dalam. Jadi dia dipengaruhi dari rangsangan di dalam tubuhnya sendiri atau tadi yang namanya apa tadi? Insting ya atau
tiba-tiba begitu, gerak-gerak spontan itu endonom. Kalau esionom harus dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Jadi apa yang dari luar itu bisa menyebabkan dia bergerak. Pak, nanti boleh minta PDF-nya, Pak. Oh iya, ini tak PDF juga ini ya. Oke, yang kalau higroskopik itu yang bagaimana? Ayo, ada yang tahu? Tidak Dipengaruhi oleh kadar air di dalam Iya, sel. higros itu adalah higro kan air ya. Jadi ini dipengaruhi Tidak kadar dipengaruhi oleh kadar air. air. Jadi misalkan kalau kamu pernah lihat misalkan ini bijinya daun pacar air. Nah, kalau Iya. atau kacang kapri, kalau dia sudah tua ya, maka tiba-tiba pecah. Ya, pecah lalu menyebarkan. Oh, bukannya pas kita sentuh ya Pak baru dia pecah. Iya, bisa kalau kita sentuh pecah ya. Tapi ada beberapa yang pecahnya karena dia sudah agak apa kering. Kalau sudah kering Gimana tiba-tiba cara kita dia membedakan tumbuhan yang tua keluar sama sendiri ya. Nah, itu namanya higroskopik atau gerak yang dipengaruhi oleh kadar air. Oke, sampai sini ada yang tanya? Tidak ada. Nggak ada ya. Jadi gerak tumbuhan ada 3. Gerak endonom, gerak esionom, dan gerak higroskopis. Nah, yang dirinci ada yaitu yang esionom. Esionom itu dirinci. Maksudnya dirinci apa, Pak? Jenisnya banyak. Nah, yang pertama adalah tropisme. Ya. Yang kedua adalah taksis, yang ketiga adalah nasti. Apa bedanya? Selain beda nama. Tropisme beda itu nama. Kalau tropisme? bergerak tumbuhan karena berasal dari matahari, Oh, dari cahaya matahari. Nasti itu belum tentu. arah geraknya tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Kayak matahari Oke, fotonasti. ya, jadi kalau tropisme ada ismenya ini ya dipengaruhi. Nah, dipengaruhi arah ya, arah rangsangan. Cahaya matahari. Jadi bukan matahari. Kalau matahari nanti fototropisme pakai cahaya ya. Jadi tropisme secara keseluruhan itu arahnya dipengaruhi ini nanti tanggapannya itu dipengaruhi oleh arah rangsang. Contohnya misalkan fototropisme tadi ya yang diceritakan oleh Hugo Alvaro ya. Nah, itu fototropisme contohnya misalkan apa? Bunga apa? Bunga matahari. Nah, bunga matahari Kalau itu geo itu gravitasi. itu arah gerakannya itu mengikuti arah Arah matahari, arah cahaya. Makanya namanya fototropisme. Foto. Berarti foto artinya cahaya, tropisme gerak yang dipengaruhi arah rangsang. Nah, kalau kebalikannya tropisme apa? Tropisme. Kebalikannya tropisme. Siapa Nasti. yang tahu? Nasti. Nasti apa Nasti. taksis? Nasti. Yakin? Oh, kok beda-beda? Ayo. Jawabannya kebalikannya tropisme adalah nasti. Ya. Berarti nasti itu apa? Nah, tidak Gerak yang tidak dipengaruhi oleh tidak dipengaruhi Datang rangsang. arah. datang Nah, ini rangsang. kata kuncinya sebenarnya arah ya, tidak dipengaruhi oleh arah datangnya. Jadi artinya dia itu arah rangsangannya dari manapun, ya dia geraknya tetap seperti itu. Contohnya misalkan ya seismonasti, ini aja tak contohkan seismonasti ya. Contohnya misalkan bunga atau daun putri malu, putri malu? Malu ya. Tahu. Tahu. Pernah Daunnya kamu menutup saat kita memegang? pegang. Kalau memegang dia akan Ya, menutup langsung tutup kemana? daunnya Menutupnya kemana? Ke bawah. ke bawah. Ke dalam. Ya enggak? Nutupnya ke dalam. Kalau kamu sentuh dari atas, dia nutupnya Ke dalam. ke dalam. Kamu Ke dalam. sentuh dari samping, Dalam. dalam. Kamu sentuh dari bawah, Ke dalam. dalam. Jadi nanti Ke dalam. arahnya, arah gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Beda tadi bunga matahari ya.
Mataharinya di timur, bunga matahari menghadap ke timur. Mataharinya di barat, bunga mataharinya menghadap ke barat. Berarti itu dipengaruhi. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Lalu kalau taksis itu apa? Kalau taksis itu berarti? Berlawanan dengan arah tangan. Oh, masa berlawanan? Berlawanan itu nanti tetap tropisme. Ya, apa? Mendekati atau menjauhi. Oh, Karena adanya rangsang dari luar. Hah? Apa yuk? Karena adanya rangsang dari luar. Ini dari luar kan enggak. Ini karena apa? Dia melakukan yang namanya mobilitas. Artinya berpindah tempat. Nah, itu adalah taksis. Ada pertanyaan? Tidak Jadi, ada. kalau mungkin nasti tadi yang bergerak hanya apanya? Hanya daunnya. Ya, bunga matahari yang bergerak apanya? Bunganya. Tapi kalau taksis yang bergerak semuanya. Ngerti apa Anda? Contohnya misalkan Euclena itu? Euclena? Ya, ini jalan. dia itu kalau ada cahaya mendekati. Nah, jadi seluruh tubuhnya mendekati. Oke, ada yang tanya di sini? Sudah selesai. Itu jadinya taksis ya. Yang mana? Itu jadinya Oh, ya. ya gerakan Euclena ya. Ya. Euclena itu contohnya foto taksis. Oke, sekarang ada istilah-istilah, ada hidro. Hidro itu berarti karena apa? Air. Karena air. Hidro karena air. Geo kayaknya karena gravitasi ya. Gravitasi. Contohnya adalah gerakan Kalau- akar Kalau ya. tikmo Kalau foto foto cahaya. cahaya ya. Kalau tikmo ini Kalau tikmo sentuhan. sentuhan. Kalau kemo Eskimo. kimia ya. Contohnya misalkan gerakan akar itu menuju ke daerah yang banyak airnya. Contohnya ya, misalkan ada ini sungai ya, lalu di sini ada tumbuhan. Nah, ini tumbuhannya. Akar tumbuhan. Nah, akarnya itu akan cenderung lebih panjang ke arah yang banyak airnya. Yang tidak ada airnya dia hanya sedikit. Nah, yang banyak airnya di sini akarnya lebih panjang. Nah, pergerakan akar ini disebut sebagai kemotropisme. Jadi dia akan mendekati apa? Bahan-bahan kimia. Air kan salah satu bahan kimia. Begitu anak-anak. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, gitu aja. Ada apa? Ini nanti bisa dinikmati dalam bentuk PDF. Oke, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi biar enggak hilang ini ya. Jadi gerak pada tumbuhan itu secara umum ada 3. Yang pertama adalah endonom. Adalah gerak yang tidak dipengaruhi oleh rangsangan dari luar, berarti rangsangannya dari dalam ya, penyebabnya dari dalam. Kalau esionom itu dipengaruhi rangsangan dari luar. Kalau higroskopis itu karena pengaruh kadar air. Lalu esionom ada 3, yaitu tropisme, taksis, dan nasti. Tropisme dan nasti itu kebalikan. Tropisme itu dipengaruhi arah rangsangan, kalau nasti tidak dipengaruhi arah rangsangan. Kemudian kalau taksis adalah bermobilitas atau berpindah tempat. Gitu ya. Iya. Any question? Ada pertanyaan? No. No. Tidak ada. Oke, kembali ke soal ya. Lupa dapatnya soalnya sedikit Pak. Enggak masalah, yang penting kamu mengerti ya. Kenapa nggak dipanjangin Pak waktunya? Karena itu nanti 8:30 Pak yang ada kelas lagi ini sampai 9:30 malam. Oh, sampai 10:30. Iya. Nah, ini hanya sementara, yaitu ada Bapak Ibu guru mau belajar bersama Pak Enjang ya. Jadi ngajari guru-guru ya. Oke. Nomor berapa? 6 ya. Iya. Zat sisa dalam tubuh makhluk hidup dapat meracuni tubuh. Nah, jadi
kalau kamu itu melakukan sebuah aktivitas namanya metabolisme itu menghasilkan racun yang harus dikeluarkan. Ekskresi ya, Nah, Pak. namanya apa? Ekskresi ya. Ekskresi. Ada sekresi, ada Ekskresi. ekskresi yang mana? Kalau evolusi sudah bukan ya, asimilasi juga bukan. Antara dua ini sama-sama artinya sama-sama artinya mengeluarkan. Ekskresi. Yang atas juga mengeluarkan, yang bawah juga mengeluarkan. Yang mana? Ekskresi. Jawabannya? Ekskresi Ya, ya. ekskresi. Karena mengeluarkan urin. Ya, ini mengeluarkan keluar ya, jadi urin. Contohnya adalah urin dan CO2 ya. Urin itu berarti berupa cairan ya. Kalau CO2 berupa Keringat juga. darah. Gas. Itu namanya ekskresi. Kalau sekresi apa sekresi itu? Juga mengeluarkan. Lendir. Bukan, Lendir. tapi dia di dalam tubuh yang hasilnya masih digunakan. Contohnya adalah sekresi hormon. Hormon. Jadi hormon, misalkan hormon adrenalin ya, kamu dikejar anjing misalkan ya. Nah, maka hormon akan dikeluarkan di dalam tubuh kamu namanya sekresi sehingga memacu gerak jantung supaya lebih cepat sehingga kamu bisa bertenaga. Tiba-tiba bertenaga ketika dikejar anjing ya. Lomba lari dengan temanmu tidak pernah menang ya, tapi ketika dikejar anjing, larimu bisa lebih cepat. Nah, itu terjadi karena adanya hormon yang bekerja di tubuhmu ya, akibat dari peristiwa sekresi atau pengeluaran hormon di dalam tubuh. Oke, sampai sini ada yang tanya? Tidak Ada ya? Oke, nomor 7. Oh, ini sering ya. Apa namanya? Gutasi. Gutasi ya, sudah sering ini. Gutasi. Silakan nanti bisa dibaca sendiri ya tentang gutasi ya. Kemudian yang nomor 8. Mister ada yang minta kuis itu Mister. Kamu kecanduan kuisnya Pak Enjang kamu ya. Kuis 8. kemarin pas belajar sama Pak Enjang juga ada Pak kuisin dari Bapak. Sama Pak Muta. Oke, setelah nomor 10 kita akan kuis. Nomor 8. Ayo apa yuk nomor 8? Transpirasi. Menyusun Transpirasi. makanannya sendiri namanya asimilasi. Kalau respirasi kan seperti bernapas itu ya, tapi respirasi itu pernafasannya adalah semua jenis pernafasan, baik pernafasan di dalam paru-paru atau di dalam sel, itu respirasi. Ekskresi tadi pengeluaran ya. Transpirasi apa kalau transpirasi? Bersawan. Loh, masa harus transpirasi? Lupa Pak, Gitu. lupa. Loh, apa yuk transpirasi? Bentar. Yaitu penguapan cairan dari dalam tubuh, itu transpirasi. 9. Wah, kok matematika ini? Ini fisika ini. Kok ada MDK-nya? Ini ada hitungannya. 5 ampere. 3 ohm, 5 ampere. Oke. Aku. Nggak ngerti Blas. Oh iya, nggak ngerti Blas. Nah, ini maksudnya begini, ini ada kalau bentuknya seperti ini, mungkin kalau saya gambar biasa ini seperti ini ya. Ini ada baterai ya. Lalu di sini ada lampu. Ya. Terus ini ada lampu lagi. Di sini ada lampu lagi. Kalau gini ngerti ya? Nah, ini adalah lambang dari sumber apa? Sumber energi ya. I berarti ada arus. R itu asal katanya dari resistor atau hambatan, atau juga seperti lampu itu juga disebut sebagai resistor juga. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini resistornya disusun secara apa ini? Ayo. Campuran. Seri dan paralel. Seri paralel. Kalau ada seri paralel maka kita mengerjakan apanya dulu? Paralel. Paralel. Nah, ini rumusnya ya. Seper R paralel pakai seper. Maka caranya nanti ini R2 dan R3. Maka ini adalah seper R2 ditambah seper R3. Maka ya, ini kan sama dengan 2 ya. Ditambah seper 2. Ya betul ya, 2 ya. Nah yuk, matematikanya digunakan setengah tambah setengah atau 1/2 tambah 1/2 berapa?
2 per Satu. 2 atau 1. Nah, atau 1 per 1. Ini 1 per RP atau R total, R paralel. Berarti R paralelnya ini dibalik ya. 1 per 1 jawabannya tetap 1 ohm. Satu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, setelah ini kamu gabung ya, setelah kamu gabung maka kamu menganggapnya boleh dianggap seperti ini. Nah, ini seperti ini nanti. Ini lampunya cuma 2. Ini R1, ini adalah R paralel. Jadi ini digabung ya. R1-nya tetap 2, R paralelnya adalah 1. Nah, di sini dihubungkan secara seri. Kalau R seri caranya adalah tinggal R1 ditambah R2 atau di sini R paralel. Berarti 2 ditambah 1, jawabannya adalah 3 ohm. 3. Nah, gitu caranya ya. Bisa? Bisa. Bisa. Ya. Kemudian, nah Bisa. ini hukum apa ini? Ini kan I-nya I1 kan 10 ampere ya. Nah, nanti dia akan terbagi 2. Maka yang masuk dan yang keluar harus sama. Ternyata di sini berapa ampernya di sini ini. R1 dan R2 masing-masing 5. Masuk akal ya? Ya. Kenapa? Karena kalau dijumlahkan adalah 10. Maka jawabannya yang mana? A. Yang A. Oke, terakhir nomor 10. Dapat diuraikan. Hah? Dapat Dapat diuraikan. diuraikan. Oke. Kuis ya? Iya. Kuis. Ya, bentar ini saya simpan dulu nanti biar kamu bisa menikmati. Video. Ya, oke. Waktu kita sudah habis ya. Tinggal kuis. Kuisnya adalah sandal terenak di dunia. Sandal terasi. Sandal terasi. Sepatu apa yang bisa dipakai masak? Spatula. Oh, sudah tahu semuanya ya. Ayam apa yang nggak bisa makan dan nggak bisa jalan? Ayam panggang. Hah? Ayam hidup. Ayam-ayaman. Ayam mainan. Pintu apa yang kalau didorong nggak akan pernah terbuka? Itu geser. Hah? Pintu geser. Pintu geser. Kebo apa yang bikin kita lelah? Bogor jalan kaki. Ke Bogor jalan kaki. Wah, sudah tahu semuanya ya. Oke, demikian dari banyak. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Kita besok bahas matematika. Siap ya? Ya. Oke, makasih Demikian Pak. dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah. Makasih, Pak. Sama-sama. Pak. Bye. Bye. Makasih, Pak. Selamat malam. Iya.